Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, selamat datang di online mata kuliah bahasa Indonesia. Untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kalimat ya. Jadi, uh, sebenarnya apa sih pentingnya penggunaan kalimat ya dalam uh, tulisan atau dalam berbicara ya. Jadi penggunaan kalimat itu termasuk hal yang penting untuk diperhatikan setiap penulis ya. Jadi kalimat itu kan suatu susunan kata yang berdasarkan kaidah yang berlaku. Kemudian jadi kalimat itu dikatakan efektif itu juga sebagai cara untuk memilih diksi yang tepat. Untuk membuat kalimat yang efektif itu wajib memenuhi beberapa syarat. Ya, setidaknya ada 4 syarat untuk menjadikan sebuah kalimat itu efektif ya, bagus. Terus diantaranya yaitu sesuai dengan aturan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kemudian tulisan itu juga harus sistematis, tidak bertele-tele, juga tidak ambigu ya. Nah, ketika suatu kalimat itu tidak mengandung keempat syarat tersebut, maka bisa dipastikan susunannya itu tidak efektif. Jadi sehingga ketika membuat kalimat itu perlu diperhatikan dengan benar-benar, dengan baik-baik. Kalimat efektif itu sering diabaikan begitu saja pada tulisan ya, seperti di tulisan penulis-penulis cerpen misalkan ya, novel, kemudian karya ilmiah, artikel ya. Padahal di situ fungsi kalimat efektif itu sangatlah penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata atau tidak bisa disepelekan. Jadi secara sederhana, ketika seseorang menggunakan kalimat yang bagus, kalimat yang efektif dalam bahasa, maka apa yang dikatakan itu akan jauh lebih bisa dipahami oleh lawan bicara gitu. Misalkan pada tulisan itu sebagai penulis itu wajib ya untuk mempelajari kalimat efektif, karena banyak sekali kasus di mana sebuah tulisan itu sulit untuk dipahami oleh pembaca. Salah satu faktor penyebabnya ternyata kalimatnya yang digunakan itu tidak efektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman si pembaca. Maka hasilnya gagasan yang ingin disampaikan pun tidak bisa sepenuhnya diterima oleh pembaca. Dalam kalimat efektif itu juga mengandung beberapa unsur-unsur penting seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, kemudian keterangan. Meski demikian, untuk bisa menjadi kalimat efektif itu sekurang-kurangnya memuat 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan objek. Sementara pelengkap dan keterangan itu ada atau tiadanya itu adalah sebuah pilihan atau tidak wajib dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat efektif itu paling tidak sekurang-kurangnya itu mengandung 3 unsur, yaitu apa tadi? Subjek, predikat, dan objek.
Jadi hal ini mengacu pada tujuan yang digunakan sebuah kalimat efektif itu sendiri. Jadi kepemahaman si lawan bicara atau pembaca itu bisa menerima gagasan atau ide yang disampaikan. Jadi ketika pembaca itu bisa memahami apa yang diutarakan, berarti Anda sudah berhasil menggunakan kalimat, ya. Jadi yang dipermasalahkan di sini seringnya penulis kurang memperhatikan kalimat yang digunakan. Jadi seolah tidak membuat kalimat itu menjadi penting gitu ya, bahkan menganggap itu tulisannya sudah bisa dipahami. Jadi ketika menulis itu harus dibaca berulang-ulang seperti itu. Kalimatnya sudah betul apa belum, kalimatnya sudah bisa dipahami atau belum, seperti itu. Karena itu adalah penting ya ketika memposisikan diri sendiri itu sebagai pembaca ya ketika menulis sesuatu. Jadi ketika kalian menulis sesuatu, cobalah memposisikan diri kalian itu sebagai pembaca agar ide yang ingin disampaikan itu bisa diterima secara maksimal oleh si pembaca atau penikmat tulisan kalian ya. Selain kalian memposisikan sebagai pembaca, Anda juga bisa mencari sebuah referensi bacaan ya. Jadi mencari referensi bacaan terlebih dahulu. Jadi kalian bisa membuka-buka referensi-referensi yang bisa mendukung tulisan-tulisan kalian. Jadi tulisannya itu juga harus dipilah-pilah, tidak boleh yang sembarangan ya. Harus yang sudah terbukti dari segi kualitasnya. Sehingga kalian Anda bisa, teman-teman ya, bisa merujuk agar tulisannya itu lebih sistematis, mudah dipahami dan logis. Nah, karena banyak ya tulisan-tulisan yang sulit untuk diterbitkan karena kurang kualitas kalimatnya ya. Jadi sulitnya kalimat untuk dipahami pembaca. Jadi tentu saja penulis tidak maksimal dalam menggunakan kalimat ketika kalimatnya itu tidak efektif. Jadi mempelajari kalimat itu sangat penting supaya bisa membuat kalimat yang baik dan benar. Jadi menerapkan struktur kebahasaan itu bukan sekedar membuat kalimat dengan ejaan yang benar, namun secara tidak langsung teman-teman membangun sebuah gagasan untuk bisa diterima oleh pembaca, sehingga peranannya di dalamnya itu tidak bisa dianggap remeh. Bahkan cenderung sangat ditekankan keberadaannya bukan hanya sebagai syarat, tapi menjadi pokok yang utama. Jadi membuat tulisan itu memang tidak mudah ya, butuh waktu serta belajar yang lebih giat agar tulisannya itu bisa enak untuk dibaca gitu ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat ya atau sentence. Ya, jadi Ibu lanjutkan ya, Ibu ulang dan menggunakan bahasa Inggris. Ya, the importance of using effective sentence to improve writing quality. In the Indonesian language rules, the use of activity sentence is one of the most important thing to pay attention to. Terminologi
Artificially, an activity sentence is a arrangement of words based on applicable rules. This activity, this effective sentence is also a way to cause the right decision. To make a sentence effective, it is mandatory to meet several conditions. They are at least four main requirements to make a sentence effective. Among them are in accordance with the rule of Pedoman Bahasa Indonesia atau PUIB. Jadi systematic, not long-winded, and non-ambiguous. When a sentence does not contain these four conditions, it can be ascertained that the argument is not effective. So, when making a sentence, it is necessary to pay close attention. Effective sentences are often ignored in writing, especially novel, article, etc. Even though the role of effective sentence is very important and cannot be underestimated. Simply put, when someone uses effective sentence in language, what is said is much more understandable to the older person and vice versa. Especially in writing, as a writer, it is obligatory to study effective sentence, and because there are so many cases where writing is difficult for the reader to understand. One of the contributing factors was that the sentence used were not effective, causing misunderstanding. As a result, the idea to be conveyed cannot be fully achieved by the reader. Element in using effectivity sentence. Effectivity sentence also contains several important elements, namely subject, predicate, object, complement, and description. However, to be an effective sentence, it must contain at least three elements, namely the subject, predicate, and object. Well, complement and information about the presence or absence is an option or not mandatory. This refers to the purpose of using the effective sentence itself, that is the understanding of the interlocutor of reader to be able to accept the idea of ideal conveyed. It can be concluded that
when the reader can understand what is being said. It means that you have success in the effectivity sentence. The problem is that reader often pay less attention to activity sentence in reading is if the author does really care about effective sentence, even if they think the writing can be understood. Third is it is important to position yourself as a reader when reading, so that the idea to be conveyed is received optimally. In addition to positioning as a reader, you can also look for a reading reference before reading. Now there are lots of web novels where there are several articles that have been proven in terms of quality, so that you can use it as a reference so that your reading is more systematic, easy to understand, and logical. The quality is rating is determined by how effective the sentences are used. There are so many ratings, they are difficult to get published because they are of low quality. One of the reasons is, of course, the difficult of sentence for reader to understand. And this is of course because the author is not optimal in using effective sentence. Therefore, it is important to learn how to use good and correct effective sentence. Many media apply to importance of linguistic structure. This linguistic structure is not just making sentence with correct spelling, but indirectly you want an idea to be accepted by the readers. So its role cannot be underestimated. In fact, its assistant existence tends to be implicit not only as a condition. The writer an article is not easy. It's takes time and study harder so that the writing can be scripts or easy to read. You can start by taking part in competition like next top rating. In addition to experience, you also have the opportunity to win many attractive praise, and also you can simultaneously learn the use of effective sentence. Ya, jadi di sini kita awali dengan pengertian kalimat ya. Kalimat itu adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Jadi kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. A collection of words consisting of a
less subject and predicate. Sentence can also be formed from one clause and or several clauses. Jadi di sini menurut Krida Laksana, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial itu terdiri dari klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kalimat, ya. Ciri-ciri dari kalimat atau sentence characteristic. Jadi merupakan satu kesatuan yang memiliki fonem dan morfem, ya. Is a unit that has a phoneme and morpheme. Kemudian dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah kalimat lengkap, ya. Can stand alone even if you don't add complete sentence. Kemudian mempunyai pola dan intonasi akhir, has a final intonation pattern, dan adanya huruf kapital dan tanda baca. There are capital letter punctuation. Kemudian unsur-unsur yang ada pada kalimat itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ya, di sini masing-masing mempunyai sifat sendiri-sendiri, ya. Jadi subjek itu apa? Di sini subjek itu pelaku atau benda yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Contohnya Mita membeli sayuran di pasar misalkan. Tuh, jadi contohnya di situ yang menjadi subjek adalah Mita. Ya. Jadi subjek itu apa? Subjek is the absurd thing that is a spoken of in sentence, ya. Jadi example, Mita buy fruit the market misalnya. Kemudian ada predikat, ya. Predikat itu apa yang dilakukan atau dialami oleh subjek. Contohnya Mita membeli sayur di pasar misalnya. Nah, kemudian what the subject does or experience. Example, Mita buy fruit at the market. Kemudian objek, suatu yang diberi pekerjaan atau kata benda apapun yang dibicarakan terhadap subjek. Contohnya, Mita membeli sayur mayur. Nah, jadi objek itu something that is significant, a job or any noun spoken of against the subject. Example, Mita buy vegetables. Itu contohnya. Kemudian pelengkap bagian frasa verba yang memuat atau menjadi predikat lengkap dalam klausa. Contohnya, ibu membelikan adik sepatu baru. Jadi pelengkap is the part of verb parts that makes it a complete predicate in a clause. Example, mother buy sister new shoes.
Nah, yang menjadi pelengkap di sini adalah sepatu baru. Kemudian keterangan. Kelas kata yang menunjukkan keterangan di kata lain. Jadi keterangan itu adalah class of word that show a verb in other words. Contohnya dia akan pergi liburan ke Papua. Ya, example, he is going on vacation to Papua. Contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada ciri-ciri subjek ya, atau subjek karakteristik. Ya, kata atau frasa biasanya berkelas kata benda nomina ya, kata benda atau disebut dengan nomina. Contohnya pada kalimat berikut. Ilmu kehutanan akan tetap dibutuhkan selama manusia hidup. Ya. Jadi the word of praise is usually a noun class. For example, in the following sentence, forestry science will still be needed as long as human live on earth. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah ilmu kehutanan ya, forestry science. Jadi nomina atau kata benda ya tidak pernah diawali oleh kata tugas atau kata depan atau kata sambung, karena kata tugas itu mengubah fungsi nomina menjadi keterangan. Jadi kalimat berikut menunjukkan bahwa kata benda yang diawali kata tugas akan menjadi keterangan tentang ilmu kehutanan, membahas mengenai kelestarian pepohonan di hutan. Ada kata petunjuk artikel ini atau itu. Contohnya adalah suara ini dikenal sebagai suara burung yang paling terancam punah di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Jadi ada kata petunjuknya. Nah, itu ciri-ciri subjek. Kemudian yang selanjutnya subjek itu bukan kata ganti tanya. Jadi subjek itu bukan kata ganti tanya. The subject is not interrogative pronoun. Jadi ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda atau nomina, namun pada umumnya diikuti partikel ini atau itu. Sebagai contoh pada kalimat berikut, yaitu berenang itu, misalkan. Nah, ya, sometimes the subject is not known, but in general it is followed by this or that particle. For example, in the following sentence, swim subject can be circled by using the question word who and what. Tuh. Subjek dapat ditambahkan akhirannya sebagai contoh. Masalahnya ia adalah tersangka, tidak bisa dikiring ke Polres untuk dimintai keterangan. Pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada di awal kalimat. Ya. Jadi subjek itu biasanya ada di awal kalimat. Itu adalah ciri-ciri. Ibu lanjutkan ke ciri-ciri predikat ya. Jadi di sini ciri-ciri predikat atau karakter predikat pada umumnya predikat berada di sebelah kanan subjek. Predikat itu menjelaskan subjek sehingga
kalimat itu menjadi bermakna. Sebagai contoh di sini sektor kehutanan berkembang secara fluktuatif. Predikat dapat berkategori kata kerja atau biasa disebut dengan verbal. Kata benda atau nomina, kata depan atau preposisi, atau kata sifat yaitu adjektiva, sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. Predikat mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanannya agar kalimat menjadi lebih lengkap. Pada umumnya, predikat dapat dicari dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Predikat dapat diikuti partikel lah. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu tawakallah ia pada saat malam itu. Jadi karakteristik predikat, in general, the predicate is to the right of the subject. The predicate explains to subject so that the sentence becomes meaningful. For example, the forest sector is developing fluctuatingly. Predicate can be categorized verbs, noun, preposition, or adjective, so that the predicate causes several types of single sentence. The predicate indicates further or not another word to the right is needed to make the sentence more complete. In general, the predicate can be searched by using the question word how. The predicate can be followed by the particle lah. Yeah. For example, he looked at that night. Particle at, ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya itu masih pada ciri-ciri predikat ya. Pada umumnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat ciri-ciri objek ya. Setelah predikat kita lihat ciri-ciri dari objek. Ciri-ciri dari objek di sini, objek itu berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata. Ya. Kecuali pada kalimat pasif. Contohnya, kalimatnya adalah sebagai berikut. Misalkan UMP atau universitas mengadakan langkah-langkah pelestarian alam di sekitar kampus. Jadi objeknya apa? Nah, objeknya adalah langkah-langkah pelestarian alam. Jadi, the object is to the right of the predicate without a word insert. Insert expert in the passive voice. Example of the sentence is follow. Universitas bla 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 is taking step to conserve
nature around the campus. Yang menjadi predikat itu langkah-langkah pelestarian alam. Tuh. Kemudian kata atau frasa yang bisa menjadi objek berkelas kata benda, contohnya tingkat pendidikan petani yang rendah menyebabkan penguasaan teknologi. Objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila predikatnya diubah menjadi pasif. Contohnya, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif menjadi kondisi yang kondusif dapat diciptakan oleh pemerintah. Objek dapat tersurat atau tersirat. Contoh objek tersirat terdapat pada kalimat berikut. Kecurangan dalam pemilu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan contoh kalimat tersurat adalah sebagai berikut. Kecurangan dalam pemilu dilaporkan oleh Panwaslu ke Mahkamah Konstitusi. Tuh. Jadi objek juga dapat diganti dengan akhirannya. Ya. A word or parts that can be a non-class object, for example, low level of education of farmers led to technological mastery. Object can change position to become subject if the predicate is changed to passive. For example, the government can create conducive condition to conjunctive condition can be created by the government. Object can be expert or implied. An example of implied object can be found in the following sentence. Election fraud is reported to the Constitutional Court. Will an example of an explicit its object sentence is as follow. Election fraud is reported by Panwaslu to the Constitutional Court. Object can be replaced with their suffix. Ya, selanjutnya adalah ciri-ciri dari pelengkap atau karakteristik dari pelengkap, yaitu pelengkap berkategori kata atau frasa nominal, verba, atau adjektiva. Pelengkap berada setelah verba semitransitif dan ditransitif. Contoh pada kalimat yang mengandung verba semitransitif adalah hal itu merupakan masalah besar. Contoh pada kalimat yang ditransitif yaitu Pak Wira menguasai mahasiswa membuat diction. Ya, pelengkap dapat didahului oleh preposisi. Pelengkap tidak dapat dipasifkan, ya. Jadi beda dengan objek. Jadi pelengkap itu tidak dapat dipasifkan. Jika dapat dipasifkan, tidak dapat menjadi subjek. Jadi, complement are categories as nominal, verbal, or adjective word parts. Versus complement come after semitransitive and transitive verb. An example of a sentence containing a semitransitive verb is that a big problem. An example of the sentence contain and transitive verb is Pak Wirya atau Mr. Wirya assign student to make design. Complement can be preceded
by a preposition, the complement cannot be passive, ya. If it can be passive, it cannot be the subject. Jadi itu adalah ciri-ciri dari pelengkap. Nah, kemudian kita menuju ke ciri-ciri dari keterangan, ya. Nah, di sini ciri-ciri dari keterangan. Nah, ciri-ciri dari keterangan nih. Jadi keterangan itu letaknya bisa berpindah-pindah. Misalnya hari ini kami akan praktik lapangan ke hutan. Menjadi kami akan praktik lapangan hari ini ke hutan. Keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. Jadi keterangan itu dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. Biasanya kata atau kelompok kata didahului kata depan. Itu adalah keterangan, ya. The location can be moved. For example, today we will participate in the forest become. Kemudian jadi we will participate today in the forest. A verb can be omitted in a sentence, usually a word or group of words in preceded by a preposition. Jadi itu adalah ciri-ciri dari kalimat. Kemudian ya, menuju ke jenis kalimat, ya. Di sini jenis kalimat itu yang pertama ada kalimat menurut bentuknya, sentence according to the form, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, single sentence and compound sentence. Kemudian ada kalimat berdasarkan penyampaiannya, sentence basis on the delivery. Kemudian kalimat langsung dan tidak langsung atau direct and indirect sentence. Kemudian kita lihat dari jenisnya, ya, yaitu kalimat yang pertama mengenai ciri-ciri kalimat langsung, ya. Ciri-ciri kalimat langsung di sini, pada kalimat langsung itu harus ditandai dengan tanda petik di awal dan akhir kalimat, ya. Kemudian selain itu, huruf pertama dalam kalimat langsung juga harus menggunakan huruf kapital. Di dalam kalimat yang menggunakan petikan dengan kalimat pengiringnya dipisahkan menggunakan tanda baca koma. Jadi karakteristik kalimat langsung itu, direct sentence must be marked with quotation mark at the beginning and in of the sentence. In addition, the first letter in the direct sentence must also be capitals. In sentence that use quotation, the accompanying sentence are separated using comma. Ya, dalam membuat sebuah kalimat langsung yang berurutan harus menggunakan tanda baca titik dua.
pada kalimat awal depan kalimat langsung. Pola susunan yang sering digunakan dalam kalimat langsung yaitu pengiring lalu diikuti kalimat kutipan. Kemudian yang kedua yaitu kutipan langsung diikuti kalimat pengiring. Kemudian yang ketiga diawali menggunakan kalimat kutipan lalu kalimat pengiring. Dan terakhir yaitu kalimat kutipan lagi. Seperti itu. Jadi enumerating consecutive direct sentence, you must as colon pro punctuation on mark at the beginning of the front on the direct sentence. The arrangement patterns that are often used in direct sentence are 1. The accompaniment is followed by a quick sentence. Kemudian the second quintessence followed by a accompanying sentence. Kemudian third, beginning with the quick sentence, then the accompanying sentence, and finally the quick quote sentence again. Ya, itu ciri-ciri kalimat langsung. Kemudian yang lain ciri-cirinya ini di sini dalam bagian kalimat petikan itu harus diapit menggunakan tanda petik 2, ya, bukan tanda petik 1. Nah, jadi di dalam penggunaan tanda petik pada bagian penutup digunakan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat langsung tersebut. Contoh penulisan pada aturan yaitu contohnya di sini Galan mengatakan, aku akan pergi ke Dieng besok. Nah, ini adalah kalimat langsung. Ya, jadi in part of the sentence, the quotation must be enclosed in double quotation mark. Ya, instead of one quotation mark. In the use of quotation mark at the end of the sentence is used after the punctuation mark that ends the direct sentence. Example of writing in the above rules are Galan said, I will go to Dieng tomorrow. Itu contohnya. Kemudian di sini ada ciri-ciri kalimat tidak langsung. Ciri-ciri kalimat tidak langsung di sini, kalimat tidak langsung itu penulisannya tidak menggunakan tanda petik, ya. Intonasi yang digunakan kalimat tidak langsung yaitu datar dan terkesan menurun pada bagian akhir kalimat. Tokoh yang digunakan dalam kalimat langsung mengalami perubahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kata ganti pada orang pertama berubah menjadi kata ganti orang yang ketiga. Kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Kata ganti orang secara jamak atau berubah menjadi kami dan mereka, tergantung pada konteks kalimat yang dibuat. Jadi indirect sentence do not use quotation mark. The intonation used indirect sentence is flat and seems to decrease at the end of the sentence. The character used in direct sentence under change as follow. First, the first person pronoun changes to the third person pronoun. And 2,
the second person pronoun become the first person. And 3, the plural personal person or we change to we and they depends on the connect sentence made. Kemudian kalimat ciri-ciri kalimat tidak langsung itu kalimat tidak langsung memakai kata penghubung yang disebut dengan konjungsi. Contoh kata penghubung yaitu supaya, agar, untuk, tenang, tentang, dan kata hubung yang lainnya. Pada bagian kutipan jika diubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi sebuah kalimat berita. Jadi indirect sentence use connecting word the called conjunction. Example of conjunction are so, for, about, and other conjunction. In the quote section, if is changed to indirect sentence is become a new sentence. Ya, selanjutnya di sini adalah cara menuliskan kalimat tidak langsung. Jadi memperhatikan tanda baca itu sangat penting ya. Jadi penggunaan tanda baca yang benar itu dalam memperoleh penulisan kalimat yang benar. Salah satu contohnya yaitu penggunaan tanda baca koma untuk memisahkan anak kalimat dengan kalimat inti. Seringnya penulis mendahulukan induk kalimat. Cara penulisan kalimat dan semua penggunaan tanda baca adalah sesuai dengan penulisan kalimat yang benar sesuai dengan aturan di dalam bahasa Indonesia. Karena penulisan kalimat tidak langsung juga sudah menjadi aturan yang sudah jelas. Contohnya di sini Laras mengatakan bahwa dia akan main ke rumahku nanti sore. Jadi tidak ada penggunaan tanda petik di sini, atau bisa jadi Laras akan main ke rumahku nanti sore. Jadi itu bisa dikatakan menjadi sebuah kalimat langsung ya. Jadi paying attention to punctuation is very important to use correct punctuation in obtaining the correct rating of claim. One example is the use of a comma to separate the subordinated clause from the main sentence of the author, but the main clause first. The way writing sentence and all the use of function mark is in accordance with the correct writing of sentence according to the rules in Indonesian, because the writing of indirect sentence also has clear rules. Example, Lara said that the world come over to my house this afternoon. Atau Laras come over to my house the afternoon. Kemudian fungsi dari kalimat langsung di sini ya, kalimat langsung sering digunakan untuk menegaskan suatu kalimat. Kalimat langsung bisa digunakan untuk memberikan perintah atau untuk mengajukan permintaan kepada seseorang, dan kebanyakan juga digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Berbagi informasi dengan orang lain menggunakan kalimat langsung atau bahasa langsung yang sama persis dengan apa yang didapatkan dari sumber utamanya. Jadi, direct sentence are often used to express
A sentence, direct sentence, can be used to give orders of or to make requests to someone, and most are also used to provide information to other people. Share information with others using direct sentence or direct language, which is essentially what you get from the main source. Jadi itu uh, fungsi dari kalimat langsung. Kemudian fungsi dari kalimat tak langsung di sini. Kalimat tidak langsung digunakan sebagai bahasa untuk menyampaikan berita dan berbeda dengan kalimat langsung. Dalam hal tersebut, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan berita. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan berita adalah kalimat tidak langsung dan bukan lagi bahasa asli dari sumbernya. Jadi, indirect sentence are used language to convey new and are different from direct sentence. In this case, the language used to convey the news. The language used is the language of news delivery and is no longer the original language of the source. Nah, mungkin dari Ibu cukup ya pertemuan kita untuk hari ini. Dan di sini Ibu punya beberapa kata untuk memotivasi kalian dalam belajar ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Jadi, whoever is serious, then he will get success. Do your best in all the opportunity you have. Be excited about learning something useful. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Thank you. Good luck for student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.